Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu ya. Oke, pada hari ini kita masuk di modul 5, di mana di modul 5 ini kita akan membahas tentang pengulangan ya teman-teman. Di mana pengulangan dalam C itu dibagi menjadi 3, ada while do, for to do, dan repeat until atau kebalikan dari si while do atau do while ya. Lalu ada deskripsi 1, pengulangan. Pengulangan merupakan sebuah konsep pemrograman yang penting karena konsep ini memungkinkan pengguna menggunakan sekumpulan baris program berulang kali dengan 3 komponen yang mengendalikannya, yaitu ada inisialisasi, yaitu menentukan kondisi awal dilakukannya pengulangan, lalu ada jumlah iterasi, menunjukkan berapa kali pengulangan akan dilakukan, lalu ada kondisi berhenti, menentukan kondisi yang dapat mengakhiri pengulangan. Ada 3 macam bentuk pengulangan yang digunakan. Oke, kita masuk saja ke 1. Konstruksi while ya. Konstruksi while ini merupakan struktur pengulangan di mana selama kondisi pengulangan masih benar, maka aksi dikerjakan. Bentuk umum kondisi while itu ada while, kondisi do, aksi. Jadi kondisinya apa, maka aksi yang mau ditampilkan apa. Lalu and while. Lalu ada contoh pengulangan dengan while menampilkan kata semangat pagi 5 kali. Langsung saja ke contohnya. Codingannya saya sudah siapkan ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh codingan ya, menggunakan while ya, dimana ada header, lalu ada titik awal pemrograman. Lalu di sini ada deklarasi variabel pencacah, yaitu dengan tipe data integer. Lalu ada inisialisasi variabel pencacah ya. Lalu ada pengecekan kondisi ya. Ini yang dikatakan dengan pengecekan kondisi, di mana kondisi ini masih benar, maka si printf atau aksi selamat pagi ini akan dimunculkan, akan tetap dijalankan, di mana i plus ini yang merupakan penambah bilangan pencacah. Nah, langsung saja kita run ya. Dia akan munculkan kata semangat pagi sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana kalau misalnya di sini kita kasih nilainya yang salah? Misalnya kita kasih default ya, default nilai yang salah itu false itu 0 ya. Kalau misalnya kita kasih 0, maka dia tidak akan memunculkan apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya itu selanjutnya itu ini ya hasilnya yang tadi. Lalu sini ada keduanya ya, yang kedua adalah konstruksi for to do ya. Konstruksi for to do ini digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan sebelumnya. Jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Untuk mencacah berapa kali pengulangan dilakukan, kita memerlukan sebuah ubah pencacah. Ubah ini nilainya selalu bertambah 1 secara otomatis setiap kali pengulangan dilakukan. Nah, jika pencacah pengulang dispesifikasikan, maka proses pengulangan selesai. Nah, di sini ada contohnya adalah for itu and do aksi m. Nah, ini contoh ya. Di sini ada contoh codingannya. Kita langsung ke codingannya saja ya teman-teman. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, ini ada headernya, lalu ada titik awal di mana deklarasinya adalah jumlah n dan i itu dengan tipe data integer. Lalu nanti yang akan diminta atau outputan pada layar itu adalah dia meminta inputan ya, dimana dia meminta memasukkan beberapa n. Lalu ada jumlah itu sama dengan 0, lalu ada for i sama dengan 1, jadi dia mulai dari 1, i kurang dari sama dengan n, lalu ada si i plus plus untuk penambah bilangan pencacah ya. Lalu di sini ada rumusnya, ada jumlah sama dengan jumlah ditambah i. Lalu yang akan dihasilkan setelah kita masukkan berapa n-nya ini, hasilnya adalah si jumlah deretnya sama dengan berapa, seperti itu ya. Nah, di sini saya langsung run saja. Nah, misalnya saya masukkan jumlah n-nya 5, berarti rumusnya atau secara perhitungannya adalah dia dimulai dari 1 kan, dimana n ini sama dengan 5, dia mulai dari 1. Jadi cara penghitungannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5. Jadi kalau misalnya 5 itu kita masukkan, berarti hasilnya adalah 15. Seperti itu ya teman-teman. Gimana kalau kita masukkan nilai yang lebih besar lagi teman-teman? Saya masukkan di sini adalah nilainya adalah 10. Jadi penghitungannya berarti ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Berarti hasilnya kalau kita hitung adalah 55. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstruksi repeat until ya, atau do while ya.
konstruksi repeat mendasarkan pengulangan pada kondisi bernilai boolean ya. Pemeriksaan kondisi dilakukan pada akhir setiap pengulangan. Nah, aksi dikerjakan berulang-ulang sampai kondisi terpenuhi atau kondisi bernilai true ya. Nah, jika kondisinya masih false, proses pengulangan masih terus dilakukan ya sampai kondisi itu berhenti atau kondisinya bernilai benar. Nah, di sini ada untuk penulisannya adalah repeat aksi until kondisi. Jadi repeat aksinya apa, dia bakal mengulang ya sampai until kondisi, sampai kondisinya benar-benar sampai kondisinya nilainya benar atau true ya. Nah, dalam si konstruksi ini menggunakan do while ya. Nah, sintaks do while melakukan pengulangan serupa dengan sintaks while. Penggunaan sintaks ini juga tidak harus menyebutkan jumlah pengulangan yang harus dilakukan, karena dapat digunakan untuk pengulangan dengan jumlah iterasi yang belum diketahui, tetapi mempunyai kondisi berhenti. Nah, bedanya jika sintaks while itu kondisi dievaluasi atau diuji sebelum pengulangan dilakukan, sedangkan pada sintaks do while pengulangan kondisi dilakukan setelah aksi pengulangan dilakukan. Nah, bentuk umum dari pernyataan do while pada si itu seperti ini ya. Penulisannya ada do, pernyataan, while, kondisi. Pada struktur pengulangan dengan kondisi do while, aksi akan terus dilakukan hingga kondisi yang dicek di akhir pengulangan bernilai benar. Jadi dia bakal terus melakukan pengulangan sampai nilainya benar. Dengan sintaks ini, pengulangan pasti dilakukan minimal 1 kali ya, yakni iterasi pertama sebelum pengecekan kondisi. Nah, while dengan do while seringkali memberikan hasil yang sama, tetapi ada kalanya hasilnya akan berbeda, sehingga harus berhati-hati dalam menggunakan kondisi antara while dengan do while ya. Ini adalah contoh programnya. Saya langsung saja ke codingannya. Nah, ini ya teman-teman, dimana di sini ada header, lalu ada titik awal, lalu ada i dan tipe data integer, lalu ada 0, lalu ada i sama dengan 0, inisialisasi variabel pencacahnya ya, lalu ada do, dimana dia meminta menampilkan selamat pagi, i plus plus itu penambah bilangan pencacah. Nah, ya ini kondisinya di akhir ya, bedanya sama si while, dimana dia pengecekan kondisinya itu di akhir, i kurang dari 5, kurang 5 ya. Oke, langsung saja kita coba run. Nah, dia memunculkan selamat pagi sebanyak 5 kali. Nah, kalau misalnya kita lakukan atau kita ubah nilainya sama dengan 0, kalau si while tadi kan dia nggak muncul apa-apa. Nah, kalau kita coba run, nah dia akan memunculkan selamat pagi sebanyak 1 kali. Nah, ini yang dikatakan sebagai ini ya, dengan sintaks pengulangan pasti bakal dilakukan sebanyak 1 kali. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjutnya, nah ini ada persoalan, teman-teman bisa jawab ya. Diketahui satu deret ya, menjumlahkan deret 1, 2, 3, 4 sampai nilai n. Nah, ini untuk teman-teman yang NIM-nya ganjil bisa menggunakan while do. Nah, yang untuk teman-teman genap bisa menggunakan do while. Nah, untuk flowchart sama shadow code-nya juga dibuat ya, nanti diajukan suatu file dalam bentuk PDF. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.